Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bersama sesi ketiga simposium dan silaturahmi kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kembali kepada semua peserta simposium yang saya hormati para ketua DPRD se-Kabupaten Kota, para ketua BK atau yang mewakili se-Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, yang saya hormati panelis yang menurut saya sangat expert di bidangnya, Bapak Dr. Hasrullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Yang kedua, Bapak Ibu atau saya kenalnya dengan Ibu Mia, nanti beliau perkenalkan diri secara lengkap. Oh iya, nama lengkapnya Ibu Husaimah Husain ya. Ibu Mia ini salah satu penggiat di bidang kepentingan perempuan, mewakili pula NGO non government organisasi atau biasa kita sebut LSM yang banyak bergerak di bidang kepentingan perlindungan perempuan. Panelis kita yang ketiga, Bapak Samsudin Alimsyah dari Komite Pemantau Legislatif BK DPR ini, dari eksternal ya. Jadi kalau kita tersendiri ada BK, maka di eksternal juga sebenarnya ada BK. Ya, beliau ini asli Makassar, cuma sekarang ini lagi domisili di Bogor karena kepentingan anak beliau yang kebetulan sekolah di Bogor sehingga harus pindah KTP. KTP ini aja yang pindah, orangnya tidak di karena sonasi, karena harus mengikuti aturan Depdikbud tentang sonasi sekolah yang harus dekat dari sekolah yang diinginkan oleh anak beliau. Selamat datang saya ucapkan kepada panelis. Alhamdulillah sehat semua. Jadi materi kita yang ketiga memang ini materi yang agak berat. Semuanya kayaknya berat ini. Wah, pemilihan waktunya juga berat ini. Dan sudah mulai agak ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Tapi saya kira karena memang kita punya niat dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai anggota Badan Kehormatan, tentu apapun itu materi ini menjadi sangat penting untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi materi kita tentang harapan ya. Harapan ini tentu kalau kita telaah tentu berasal dari dua sisi. Jadi kalau dari teks judulnya kelihatannya ini telah dari eksternal, harapan eksternal terhadap Badan Kehormatan DPR. Cuma nanti karena memang kita pematerinya ini sudah melingkup semua aspek, jadi saya kira tidak apa-apa lah nanti mungkin bisa disinggung sedikit. Tentu juga ada harapan dari internal. Dari internal BK sendiri sih maunya bagaimana? Maunya kita anggota BK ini maunya itu BK bagaimana? Baik dari sisi kinerja maupun dari sisi aturan. Kemudian ada survei yang memperlihatkan bahwa kinerja lembaga DPR itu sangat buruk, gitu ya, trust publik.
Maka dicanda apa kemudian bisa mengembalikan citra DPR. Dan sejarahnya Bapak sekalian, banggalah sebagai orang Sulsel. Dan mohon maaf Pak Irwan, saya ingin menyatakan bahwa ini sepertinya sejarah baru menunjukkan sejarah yang pernah ada memang. Bapak Ibu kalau rajin membaca literasi gitu ya, sejarah pertama, ide gagasan yang namanya badan kehormatan itu pertama di Sulsel. Jauh sebelum ada konstitusi, jauh sebelum ada perintah konstitusi. Kalau Bapak bisa membuka literasi, dan saya yakin ada di sekretariat itu ya, itu masih eranya Pak Mansur Sam sebagai sekwan. Kalau ada yang kenal Pak Mansur Sam gitu ya, kalau saya kenal itu pertanda saya sudah tua. Kalau yang tidak kenal itu pertanda masih muda. Mau nama-nama waktu. Nah Bapak sekalian, itu pada saat itu adalah tahun 2000. Pada tahun 2000 itu adalah Kopel terbentuk, dan kemudian mendapatkan kita studi, ada banyak anggota DPR yang kemudian keluar masuk di THM, terutama Makassar pada saat itu dan Sulsel, karena dekat sekali. Ada dua persepsi publik pada saat itu. Ada yang menyatakan anggota DPR masuk di tempat prostitusi. Ada yang menyatakan begini, enggak, dia masuk melakukan pengawasan. Ini kan ribet nih. Kan tidak ada piranti, tidak ada aturan gitu ya. Maka kemudian penting muncullah kemudian gagasan bagaimana membuat demarkasi yang tegas yang mana pantas dan tidak pantas. Saat itu adalah digagas namanya Pak Ambas Sam dan kawan-kawan. Ini harus ada sejarah gitu ya, harus ada sejarah. Itu tahun 2001 dan kemudian lahir namanya Komisi Disiplin di DPR. Itu ada Pak. Sayang sekali karena itu tidak berjalan, tiba-tiba kemudian diproses. Ya, saya sebenarnya tadi tuh ingin ikut sama Depdagri gitu ya. Karena kalau tidak ada rujukan dari atas, Bapak Ibu ini kan sebenarnya meskipun otonomi daerah, kalau tidak ada surat edaran Permendagri, tidak ada PP, tidak ada yang Permendagri, itu kan bisa dijadikan, ya kan gitu kan? Padahal sebenarnya kalau atasnya undang-undangnya tidak menarikkan bisa gitu. Substansi umumnya kan begitu, tapi kan faktanya kita ini kan bekerja secara normatif prosedural. Saat itu kemudian menjadi debat di DPR Sulsel, akhirnya keluar. Dan belum efektif, tiba-tiba kemudian terbit Undang-Undang 322 saya 23, lalu terbit namanya PP 25. Sekaligus saya menjawab Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu baca PP 25 yang dulu ya PP 25, sebenarnya di sini terjawab yang namanya jeruk pakai itu. Itu kemudian menyatakan bahwa keanggotaan badan kehormatan semua orang dari dalam. Apa yang sebenarnya membuat kita semua gelisah antara di dalam dan di luar. Saya kemudian pernah menulis soal ini. Saya pernah menulis soal tentang badan kehormatan keanggotaan. Ada banyak sebenarnya rujukan kita sebagai referensi gitu ya, perbandingan kita di beberapa negara dalam hal soal kedudukan keanggotaan badan kehormatan. Ada beberapa negara yang bisa kita rujuk, yang sama dengan Indonesia. Misalnya ada Swedia, ada Amerika gitu ya, yang ada Inggris, dan sebenarnya semua adalah keanggotaan badan kehormatannya adalah semua orang dalam. Dan masalah. Problemnya adalah Amerika misalnya gitu ya, semua orang dalam, tapi dalam proses melakukan penanganan kasus itu ada menghindari namanya konflik interest yang diatur dalam kode etik dan pedoman beracara yang disebut oleh KPM adalah mekanisme beracara. Satu misalnya, kalau ternyata tadi maaf Pak Ketua Nasdem gitu ya, kalau ternyata ada anggota yang terlibat dalam sebuah kasus yang diperiksa, maka dia menyatakan, mohon maaf, saya absen untuk tidak menangani kasus ini, menghindari konflik interest. Sayang sekali kita Indonesia tidak masuk saja di kapas kalau ada anggota kata kita rebut, ya kan? Kalau di Amerika dia sama-sama orang dalam, tapi kalau ada kasus yang bermasalah, dia kemudian menyatakan saya tidak terlibat menangani karena menghindari konflik interest. Kalau Indonesia jangan termasuk Pak, di luar saja kemudian dia apalagi dalam memang nih kan di situ itu sebenarnya yang masalah. Tapi ini banyak sebenarnya promo-promo yang terjadi ya. Nah, tapi kemudian keluar PP 16 penggantinya adalah 12 2014. Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya Bapak Ibu kan berjihad sebenarnya. Di Swedia itu memang diumumkan di bawah 70% kehadiran anggota DPRD, anggota tunjangan perumahan, ya kan? Tunjangan perumahan itu perkedet mau negara menyatakan Bapak Ibu punya rumah di Kota Makassar, tidak punya, yang jelas Bapak dikasih. Dulu adalah istilah kontrakan kan, sekarang tunjangan perumahan. Artinya apa?
Tidak ada lagi alasan kepada Bapak sekalian bahwa hujan deras, banjir dan macam-macam. Pokoknya ada undangan, Bapak masukkan. 7 kali tidak hadir berturut-turut, maka Anda diberhentikan. Tapi kan yang masuk anggota DPR kita orang cerdas. 1, 2, 3, 4, 5 muncul. 1, 2, 3, 4 muncul 5. Hilang lagi. Jadi gugur, pusing lebih kan. Nah, karena itulah maka kemudian harusnya nanti harus BK yang menyebut istilah itu memiliki pola seperti kodok. Filosofi cara kerja itu kodok ya. Dia harus out of the box gitu. Kalau black box-nya kayak begini, out of the box. Terus dia selesai. Terus ini sudahlah, kewenangannya lemah. Betul Pak. Kalau Bapak tidak berkreasi itu tidak ada. Segala-galanya BK itu kan sebenarnya yang dieksekusikan mau diberhentikan. Partainya tidak mau selesaikan. Tapi kan ada cara Pak. Oh berhentikan juga cepat bisa Pak. Maka ada yang tidak dilantik, ya kan? Banyak cara itu bisa. Terus itu kurang disebut. Nah Bapak sekarang ini contoh. Saya ingin memberikan contoh di DPR yang akan 4 tahun ini ya. Supaya ini. Ini coba kita lihat yang terendah. Ada PDIP, ada Gerindra, ada Golkar, tingkat ketidakhadiran. Jadi jangan dilihat bahwa terendahnya seperti perolehan suara, bukan Pak ya. Ini tabulasi adalah kehadiran dalam persidangan. Ini paling murah loh, forum tertinggi. Bayangin, masih banyak yang tidak hadir. Dan ini sudah dinyatakan hadir di via virtual Zoom, tapi tetap tidak. Artinya apa? Sebenarnya yang harus muncul adalah Bapak sekalian, out of the box-nya adalah pada kehormatan bagaimana mengintervensi seperti sosial itu mengumumkan dari sisi pencegahan persoalan supaya kita kan tidak mau berhentikan Pak. Jadi kalau sudah 5 kali, 3 kali tidak hadir diumumkan, maka insya Allah tidak akan malas. Kalau lagi kita mengumumkan setiap masa sidang, maka diatur dalam SOP-nya Badan Kehormatan adalah bahwa setiap masa sidang Badan Kehormatan merilis hasil pantauannya, hasil kinerjanya. Sekian loh Badan Kehormatan untuk memantau perilaku. Bapak kan hanya memantau misalnya anggota DPRD susah kan cuma 80 5 yang dipantau kan. Makanya saya akan jadi Pak, ada Badan Kehormatan meminta itu mobil dinas. Mobil ini mau memantau dalam proses. Kan konstituennya Badan Kehormatan ini. Mohon maaf ya, tahu salah Pak memantau setiap yang mereka enggak. Allah. Doanya politisi itu Pak macam-macam. Kalau yang di atas, ya Allah berikanlah kami kesehatan, lindungilah kami dalam perjalanan, selamatkanlah kami dalam pekerjaan. Tapi yang di bawahnya nomor 2, ya Allah, itu teman saya nomor 1, bagaimana caranya? Oh maaf, mohon maaf. Itu presiden saja. Tapi maksud saya adalah, ini pada posisi kadang ada nakal mencari-cari kesalahannya orang untuk kemudian masuk dan main dengan media. Jadi maksud saya yang menjadi penting adalah terverifikasi siapa pelapornya. Itu penting. Jadi tidak boleh kalau kita yang main-main pas sekedar ada saya melapor langsung direspon, harus verifikasi. Bukan apa, ini soal nasib orang, ini soal harkat dan martabat. BK itu berada pada citra martabat. Ya, jadi harus betul hati-hati pada sisi pelapor ini. Harus hati-hati, tidak bisa ini. Terus ya sudahlah, ini soal harapan apa semua dibaca saja yang memaafkan. Tapi nanti menyita waktu. Yang jelas Bapak sekalian, saya ingin menyatakan begini. BK dibentuk itu adalah dalam kerangka menjawab persoalan yang sangat krusial, di mana kepercayaan publik terhadap DPR itu sangat rendah. Sayang sekali hasil laporan survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional sekarang, lembaga legislatif sampai hari ini masih lembaga terkorup, bukan Indonesia, se-Asia. Itu artinya bahwa ada pekerjaan berat di kita semua ini. Bagaimana menjawab, merespon itu. Kata orang Kajang, kalau ada persoalan di depanmu, jangan mundur. Tapi bagaimana Anda menyelesaikan persoalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berusaha kita ya menciptakan suasana supaya ini dialogis dan memang fungsi kita pada hari ini silaturahmi. Sehingga menurut saya memang ini sangat tepat gaya-gaya yang ditampilkan oleh pemateri kita, walaupun materinya terus terang sangat-sangat menggugah ya. Sangat menggugah hati nurani kita sebagai anggota DPR, karena yang dikemukakan fakta
dan otentik. Saya kira untuk sesi berikutnya kita maju ke tanggapan, tanya jawab, ataupun mungkin ada pendapat lain. Dan untuk itu tidak perlu disebutkan, ditujukan kemana. Nanti ketiga panelis yang tahu nanti yang mana kira-kira yang bagian untuk menjawab. Saya kira saya persilakan kepada teman-teman. Baik, moderator. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan dan saya cintai para pemateri yang sangat luar biasa, dan mungkin tidak perlu lagi kita cari tahu siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah terkenal di publik, sehingga secara hierarki kita sudah kenal betul siapa mereka dan kapasitasnya seperti apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para anggota pimpinan BK dan ketua DPR yang sempat hadir pada sore hari ini, tentu kita sangat bersyukur dengan adanya. Ya, nama saya Waludin Sindring dari BK Kabupaten Jeneponto. Terus partainya Fraksi PAN, Pak, sama dengan Pak Irfan. Ya, ini sekaligus untuk promosi untuk meningkatkan elektabilitas PAN, Pak. Sementara kita berjibaku dengan teman-teman untuk menaikkan elektabilitas, sehingga kesempatan ini juga kami manfaatkan untuk itu. Baik, tadi sudah beberapa pemateri sudah memberikan bahan kepada kami terkait dengan bagaimana BK ini kita angkat marwahnya untuk bisa memberikan rambu-rambu terhadap teman-teman di anggota DPR. Yang pertama tentu saya tadi Pak Ali Hamzah tadi sudah memberikan bahan terkait alur pengaduan. Terkait alur pengaduan ini, Pak, ada yang berbeda dengan apa yang kami terkait alur pengaduan. Ya, saya ini membaca terkait dengan alur pengaduan yang disebutkan lewat materi ini, ada yang berbeda dengan apa yang kami pahami. Ini yang saya lihat bahwa alur pengaduan itu langsung ke Badan Kehormatan. Setahu saya, mungkin ini bisa kita sharing barangkali, yang kami paham dengan PP yang ada di PP 12 2018 bahwa pengaduan itu harus disampaikan kepada pimpinan DPR. BK hanya berposisi pada tembusan saja ke BK. Nah, dalam satu minggu ketika pimpinan DPR itu tidak merekomendasikan kepada BK, maka secara otomatis BK bisa melakukan tindakan. Ini barangkali yang perlu kita samakan persepsi hari ini, karena tadi pemateri yang pertama tadi sudah menyampaikan bahwa alur pengaduannya seperti ini. Ini barangkali yang perlu mungkin kita samakan persepsi supaya nanti kami di dalam, karena perlu kami sampaikan bahwa kami di Jeneponto masih sementara dalam proses penyusunan badan kode etik dan tata beracara, sehingga ini kesempatan baik bagi kami untuk bisa melengkapi daripada tata cara kami dengan kode etik dari ilmu-ilmu yang kami dapat hari ini. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsudi Ali Hamzah lagi terkait bagaimana kepentingan teman-teman terkait jeruk makan jeruk, sehingga mestinya memang harus ada diatur di dalam tata cara beracara ketika kita menangani suatu perkara, tetapi yang kita mau permasalahkan ini adalah anggota yang sesama partai. Nah, ini mesti diatur. Ketika itu yang terjadi, maka ketika kita masuk di dalam anggota Badan Kehormatan,
tetapi yang berkasus ini sama dengan partai kita, maka kita harus menarik diri untuk terlibat di dalam penanganan kasus. Ini yang belum saya lihat dari beberapa referensi yang kami dapat, itu belum diatur itu, sehingga saya tertarik untuk itu. Sehingga mungkin ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman di kabupaten kota yang sementara menyusun atau sementara ingin merehabilitasi, meninjau kembali tata cara perjalanan. Mungkin ini bagus untuk kita jadikan sebagai rekaman referensi untuk dimasukkan di dalam tata cara beracara. Ya, ini memang dilematis kalau sesama partai kita tangani ini dan kasus ini partai dengan partai yang sama. Sehingga saya tertarik untuk itu, untuk memasukkan satu poin ini, bahwa ketika kita menangani kasus dan sama dengan kita punya partai, kebetulan kita menjadi anggota anggota Badan Kehormatan, kita harus menarik diri, harus ada kata-kata seperti itu. Nah, kemudian mungkin perlu juga dipikirkan untuk bagaimana yang ketiga terkait dengan bagaimana kira-kira kalau kejadiannya sebelum menjadi anggota DPR, apakah kasus ini bisa kita lanjutkan sesudah menjadi anggota DPR? Ini pengaduan masyarakat, misalnya bisa kita langsung tindaki saja, tidak lanjuti di pengaduan. Ketika kasus ini, ketika anggota DPR ini berkasus sebelum menjadi anggota DPR, dan ketika dia sudah menjadi anggota DPR, ada pengaduan terkait persoalan yang sudah dilakukan sebelum menjadi anggota DPR. Apakah itu bisa masuk menjadi tidak lanjut nanti ketika itu menjadi pengaduan untuk dimasukkan di dalam tata cara beracara. Saya kira itu barangkali ada 3 poin yang mungkin bisa kami mendengarkan untuk menjadi bahan kami di dalam penyusunan tata cara beracara dan kode etik yang sementara kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada narasumber sistem Pak Moderator, kita sampaikan anggota Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan, Kabupaten Sulawesi Selatan. Alhamdulillah melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sungguh luar biasa, Pak. Mantap semua. Cuman ketika sesuatu hal itu hanya disampaikan memang gampang, Pak. Tetapi ketika kita masuk dalam sebuah sistem, itu tidak ada yang bisa menjamin 100% bisa lurus-lurus seperti itu, Pak. Iya. Anggaplah misalnya seperti ini, Pak. Mohon maaf ini Ibu Nia tadi menyampaikan bahwa seharusnya anggota BK ini bersifat proaktif, tidak bersifat pasif. Nah, oke. Saya yakin dan percaya, Bu, semua ketua dan anggota Badan Kehormatan itu bersifat proaktif. Ya, cuma persoalannya kita diikat oleh sistem yang namanya tata beracara. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu kasus yang terjadi, kemudian kita mengkompori orang bahwa lapor ke pimpinan, nanti pimpinan yang disposisi ke saya untuk menindaklanjuti itu. Tidak mungkin. Ya. Nah, mungkin hanya sebagian yang tahu sehingga memberikan justice kepada DPRD khususnya BK bahwa ini tidak proaktif. Ya. Ini dianggap tidak praktis karena tidak menindaklanjuti itu kasus, padahal kita punya peraturan DPRD yang namanya tata beracara. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, tata beracara. Iya. Sebelumnya, Ya, nama saya Muzawir SPD MPD, yang kebetulan pernah juga menangani kasus apa yang disampaikan oleh penanya pertama tadi, bahwa sebelum menjadi ketua DPRD ada fotonya yang melakukan suatu kemaksiatan sehingga itu menjadi aduan ke DPRD. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan, sekalipun ratusan mahasiswa yang demo kami ya di periode yang lalu. Karena itu kan sebelum menjadi anggota DPR ya, sehingga kami melakukan tugas kami, proses verifikasi ya, penyelidikan, dan sampai kepada tahap selanjutnya ya tutup. Dan masalah apa? Karena itu belum dilakukan sebelum menjadi anggota DPRD. Dan yang selanjutnya bagaimana yang ketiga yang kami ingin sampaikan, Pak. Ya, yang kedua terkait dengan
pantauan daripada mitra kita di Kopel. Oh, ini sungguh sangat luar biasa, Pak. Ya, artinya bagaimana Kopel ini memantau kita di bawah, dan kan di provinsi juga kita di kabupaten, Pak, dipantau, bahkan perjalanan des kita juga pun itu dipantau, Pak. Jangankan itu, persoalan aksi juga kita dipantau, sehingga mau maaf Pak Syamsuddin yang terhormat, di periode yang lalu di tahun 2000, di periode pertama kami di 2009 masih di 2009 pada saat itu ya kami pernah sedikit kontra dengan Kopel di Kabupaten Sinjai, Pak, sehingga kami dipanggil oleh KIP. Ya, bersihkan dikit. Bagaimana? Karena kami tidak mau memberikan absen, Pak. Kami tidak mau memberikan absen karena menganggap bahwa yang di kode etik kita jelas juga diatur bahwa ada satu klausul pasal di kode etik kita di situ disampaikan bahwa pimpinan dan anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah. Ini ada beberapa yang diikat oleh kode etik itu. Nah, sehingga kami menganggap bahwa mohon maaf sehingga kami dilaporkan, Pak. Tapi alhamdulillah pada saat itu selesai damai, alhamdulillah, dan kami meminta maaf dan berterima kasih kepada Kopel pada saat itu. Ini mengingatkan kami untuk lebih hati-hati supaya kedepannya insya Allah bisa kami ini semua saling menjaga dalam hal kedisiplinan tersebut. Nah, yang selanjutnya barangkali Pak Doktor dari sisi akademisi yang kami mau pertanyakan di sini, Pak. Sebenarnya dilematis, Pak. Kalau kami anggota DPRD, terus terang, bahkan ada mungkin satu daerah menyatakan bahwa 15 menit sebelum rapat, ya di tata tertibnya, Pak, ya, harus hadir. Tapi kenyataannya, menunggu. Karena kenapa? Karena kita ini politisi, Pak, beda dengan birokrasi. Politisi itu terkadang kita mau ke kantor nih, ya datang ke konstituen, sementara diingat sumpah kita bahwa memperjuangkan konstituen. Bagaimana caranya, Pak? Kalau mau diantar misalnya ke rumah sakit, orang dalam keadaan sangat mendesak, anaknya mungkin mau dilarikan ke rumah sakit, sehingga diumumkanlah nanti di sidang paripurna bahwa ini tidak hadir, terlambat hadir yang begini. Nah, ini yang menjadi dilematis kita, Pak, sehingga ya timbullah sesuatu hal yang tidak bisa kita justice bahwa ini seperti ini, ya. Jadi saya mau maaf, Pak, kami mau maaf bukan karena kami menyampaikan hal seperti ini, hal-hal yang pernah kami alami selama 3 periode, Pak. Sesuatu hal yang memang kami anggap dilematis, Pak. Iya. Kami sadar bahwa kami dikasih tunjangan perumahan. Kenapa Anda dikasih tunjangan perumahan? Karena harus hadir, harus disiplin, Pak. Karena Anda digaji ini, tunjangan perumahan Anda besar. Masa mau terlambat seperti itu? Cuma persoalan yang menjadi dilematis buat kami juga disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami. Ya. Sehingga dengan berat hati kami terlambat lagi masuk kantor, ya, karena mungkin mengantar ke Capilka atau kemana yang pelayanan publik. Jadi mohon ini supaya ada solusi buat kami, Pak, untuk kedepannya supaya ini daripada penilaian yang negatif kepada kami di kabupaten, ya sedikit bisa kami tingkatkan ke depannya. Dan yang selanjutnya, Pak, tadi Pak Syamsuddin menyatakan bahwa ini yang di kabupaten, Pak, ya, ini yang penilaiannya, Pak, mohon maaf ini kalau kami baca di LSI itu penilaian LSI bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BK itu 40% di 2020, sementara di 2021 itu meningkat menjadi 70%. Betul itu datanya, Pak? Ya. Apa sudah searah dengan penilaian daripada Kopel itu sendiri, Pak? Jadi saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kinerja DPR inilah dilihat dari perspektif mana? Apakah dari kehadiran? Apakah menelurkan perda, menetapkan perda? Apakah dari disiplin dan lain sebagainya? Nah, ini kan mesti harus jelas kalau kita ingin melihat
DPR dari aspek dari perspektif kinerja. Sehingga apa yang muncul pada hari ini teman-teman sekalian menyampaikan tentang persoalan-persoalan aktual yang keseharian itu terjadi. Contoh, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya orang bicara tentang absensi sebenarnya bukan intinya di situ. Ada inti yang ingin dicapai di sana adalah itu tentang persoalan kredibilitas lembaga. Taruhlah seperti ini, ada suatu acara dan secara kelembagaan mengirim surat kepada Forkopimda dan macam-macam dan sebagainya kepada publik. Tiba-tiba acara itu molor karena hanya persoalan quorum. Tidak bisa quorum karena kehadiran tidak sampai dengan sesuai dengan peraturan tata tertib. Ini kan persoalan yang sangat ini persoalan kecil tetapi biasanya sangat besar. Nah ini kalau ini berulang-ulang secara terus-menerus maka pasti ada opini publik stigma negatif terhadap kelembagaan DPRD. Nah ini kayak mesti harus dijawab semua. Nah mesti pada hari ini memang kita harus mencoba untuk bagaimana menyikapi semua itu. Tentu harapan kami ini bapak-bapak yang ada di ibu dan bapak ada di depan ini ya tolong berikan kami pencerahan mengenai tentang hal seperti ini. Perlu ada forum bersama. Jadi yang seperti ditanyakan Pak Sadik dan mereka ada tata kerja di sini, ada ukurannya. Ada saya bersama di Pangeran, kemudian Pak Ketua itu ada sampai G, A, B, C, D, kira-kira ada 20 ini kalau tidak salah. Ukuran tata kerja anggota dewan itu di bab 6 pasal 10. Tapi ini kan belum di dia baik-baiknya. Kalau ini dilaksanakan, terjawab semua. Ya, seperti menghadiri rapat tepat waktu. Ada di sini. Aturannya, penjabarannya itu. Kemudian oke ya. Kalau anggota DPR ada yang 40, ada yang 30. Disuruh rapat jam 8, jam 9. Oke lah. Tapi setelah dia hadir, apa yang dia bicara? Coba kita lihat ya. Kita pakai black box saja. Di antara 40 dari Jenny Ponto berapa yang suka bicara? Kita koreksi, kita geledah, kita tidak usah. Kemudian dari 40 itu dia datang bicara, dia bicara apa lagi? Kalau bicara tentang sampah, nyambung nggak dia bicara tentang sampah? Yang itu gambaran potret kita tidak hanya di Sulawesi Selatan, di tempat lain juga seperti itu. Makanya saya mengusulkan kita harus beritahu di partai. Partai itu harus memilih bukan karena persoalan yang penting isitas dalam kapasitas itu yang pertama. Minta maaf, saya harus minta maaf. Saya ini 3 tahun di DPR tahun. Tidak boleh saya ungkapkan di depan publik karena tidak enak, tidak etis. Berapa yang harus yang aktif bicara, siapa yang aktif, yang paling itu saja. Yang datang sekian. Ya, biar orang lain yang memberi. Tapi sebagai staf ahli, saya melihat seperti ini. Makanya proses kaderisasi di partai itu, di dewan itu harus dilakukan, Pak. Ini kan aturan kan. Apa yang harus kita lakukan? Menaikkan kapasitas anggota dewan. Nah, persoalannya kalau pergi, ya ini juga, ya orang-orang yang punya kapasitas, ya. Makanya saya bilang kalau mau rekrut partai, kalau saya sebagai pembina kemahasiswaan, rekrut ketua BEM, rekrut ketua himpunan, rekrut ketua karang taruna, masuk di partai. Ketua senat. Kenapa? Kita butuh ketajaman berpikir. Saya beritahu teman-teman anak fisik, di Sulawesi Selatan itu cuma 8-9 orang fisik, yang lain bukan orang fisik. Kau belajar tentang politik, tapi kau kalah dalam berpolitik. Ini selalu saya bicara, masa ketua BEM-nya UNAS itu teknik, bukan sospol. Ya kira-kira seperti itu contohnya. Jadi ini juga kita harus geledah diri kita. Ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Proses input output yang ada di DPR menentukan di sini. Ini ada yang tanya tadi teman menghadiri rapat waktu. Kemudian bagaimana kalau dia berada di sini anggota mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan. Anggota DPR yang tidak menghadiri rapat secara fisik sebanyak 3 kali berturut-turut dalam rapat sejenis ada. Kemudian kalau dia berhalangan
kita isi. Saya aja kalau Pak Ipan saya isi dulu ya, ada kegiatan. Udah kita isi. Jadi semua mekanisme ada di sini. Makanya kenapa sosialisasi? Sosialisasi dan diseminasi di Kementerian Kominfo itu ada di direkturnya, khusus diseminasi. Jadi saya berharap dengan adanya deklarasi, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Irfan ini, itu sampai ke teman-teman yang ada di tingkat kabupaten. Saya kasih contoh lagi. Tadi yang saya lihat ini ada pasal 25 Pak Irfan yang kita buat sama-sama. Upaya menindaklanjuti oleh BK berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur mengenai tata beracara BK. Anggota BK harus bersikap independen. Tapi ini kan harus disosialisasikan. Tidak ada artinya nih kalau kita buat setengah mati 3 bulan setahun kemudian tidak. Dan yang mengikat kan bukan kita, mengikat adalah bapak-bapak yang ada di bawah gitu. Nah, perlu diseminasi. Orang hanya apa sih diseminasi? Diseminasi itu memberi kerangka pikir, acuan sikap tentang kelompok tertentu. Ya, anggota dewan dong. Kenapa orang sering melakukan kesalahan? Karena dia tidak tahu apa isi daripada tata tertib ini. Tapi kalau ini disosialisasikan, diseminasi. Ketua fraksi tadi ya di DPR sudah mengatakan seperti itu. Gak bisa. Jadi saya menganggap kalau mau aturan ini jalan, ya kalau ada kritik dari adik-adik saya seperti itu, tapi kita jangan sampai putus asa di situ. Karena kalau seperti ada pengaduan, ada di sini juga. Ya, di sini saya bacakan lagi. Anggota pimpinan fraksi dan atau pimpinan DPR dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan BK. Ini kertas. Mau nggak kita sepakat? Nah, kalau ini disosialisasikan, makanya saya sangat surprise kegiatan ini mengumpulkan teman-teman yang luar biasa dari ini untuk kita bahas. Makanya perlu ada forum bersama. Kalau kita sudah solid, ya kita berharap pimpinan tidak mengambil. Di sini ada pasalnya. Ya, jadi saya kira ini role of conduct yang harus kita lakukan. Kemudian bicara tentang tata kerja ada semua di sini. Nah sekarang makanya saya bilang saya dorong perlu kita ada deklarasi, kemudian kita sosialisasi, diseminasi, ya. Dan teks ini yang memandu kita. Siapa yang menghormati tata tertib kalau bukan kita? Ya. Kemudian mengenai pembenahan ke dalam, saya kira tidak boleh kita diam juga melihat teman-teman yang tidak aktif. Makanya perlu ada bintek. Pelatihan yang tidak bisa bicara ya beretika berbicara di depan publik ada materinya, bicara bagaimana menghadapi lawan kawan juga ada gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang kita bicarakan semua ini terutama umpan balik dari teman-teman 3 orang ini memberi masukan kepada kita. Memang kalau ada hal-hal yang sifat ini hanya 2 yang saya bilang, sosialisasi dan diseminasi. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi catatannya Bapak Ketua BK mungkin nanti ini bisa dikomunikasikan langsung hukum teman-teman yang ada di ruangan ini sudah bisa mewakili teman-teman BK Sulawesi Selatan. Kelihatannya ini kita mengarah ke forum ini, Pak Ketua. Forum sosialisasi, mungkin memang kita harus ada produk ini buat kita ini. Silakan Ibu Emma, mungkin ada yang perlu. Oke, baik. Silakan Pak Sam. Ini susah Pak karena selain guru kakak saya jadi adik itu harus saya ini. tersolimi Pak, jadi tolong dengarkan. Baik, terima kasih Bapak sekalian, ibu-ibu gitu ya, mohon maaf, ini kita diskusi saja gitu ya, perspektif kita. Dan saya punya cerita sesungguhnya begini, berbeda pendapat itu adalah berkah dan membangunkan kita kepada kebahagiaan, tidak ada masalah. Bapak sekalian, saya ke Pak Idris dulu ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau agak substansi memang bukan hanya soal kehadiran dari badan kehormatan itu Pak.
Jadi kalau kita lihat di luar, saya mohon maaf ya, saya mengambil luar perbandingan itu sedangkan dia menyebut sebagai concern itu adalah dewan etiknya gitu ya. Dan justru mereka substansial memang mengejar pada posisi soal bahkan jauh lebih itu soal kekayaan gitu ya, diumumkan gitu ya, kekayaan negara dari mana pantas dan tidak pantas gitu ya. Apakah pantas mereka misalnya kalau dia studi banding itu membawa istri dan macam-macam. Tapi anyway, sebenarnya ada kalau Swedia itu lebih tajam kepada kehadiran gitu ya. Kalau kita lihat di Amerika itu berada pada soal kepantasan, soal kekayaan. Jepang itu berada pada soal kekayaan, Australia berada pada soal kekayaan. Jadi ada banyak, tergantung kita potret. Yang problem kalau Indonesia adalah tidak memotret pada kehadiran juga, tidak memotret pada kekayaan gitu ya. Kita Indonesia Bapak sekalian menyetor saja LKP itu kan tidak ini. Padahal yang saya sebutkan tadi itu di out of the box-nya adalah sebenarnya BK bisa mengumumkan, tidak meminta data kekayaan teman-teman, tapi bisa membackup, menggunakan itu sebagai tools untuk mengumumkan bahwa masih ada sekian anggota DPR tidak menyerahkan yang namanya LHKPN. Gitu. Ini ada soal mainan aja, soal sosiologinya gitu ya. Itu banyak hal yang sebenarnya kita ini. Nah soal kemudian melakukan penelitian soal kinerja Bapak sekalian, kalau di Koper memang membedakan Pak, soal kinerja dan soal citra, soal kedisiplinan itu nggak berbeda. Kalau kita menyebut kehadiran maka menjadi tidak logis kami menggunakan indikator yang bukan kewenangannya. Maka penilaian kinerja DPRD agak berbeda, berbeda dengan DPR. Bapak sekalian, video tadi yang Pak Surlap tanyakan adalah MKD yang menggunakan adalah Undang-Undang 14 tahun 2014, Undang-Undang nomor 17 gitu ya, MD3 yang sekarang ini sudah tidak berlaku. Bapak sekalian, jangan salah, Bapak ini adalah resimnya adalah Undang-Undang 23. Bapak bukan resimnya MD3 sekarang. Sekarang MD2. Jadi kalau masih ada yang menggunakan dalam suratnya MD3 itu adalah kesalahan fatal. Jadi mohon maaf gitu ya. Dan MD3 mohon maaf, MD3 yang ada di DPR RI kebetulan kami pemohon ke MK dan dikabulkan. Jangan mengikuti DPR RI, membuat aturan bahkan MKD itu menyatakan bahwa kalau ada anggota DPR yang mau diproses oleh kepolisian, makanya tadi disebutkan kalau ada yang mau diproses kepolisian, diproses kejaksaan, izin ke MKD. Oh iya, MKD itu adalah mengatur etik internal, bukan kemudian melindungi internal anggotanya untuk memelihara koruptor. Ingat, substansinya MKD dibentuk adalah mengembalikan trust citra DPR atau kalau kita tarik ke bawah adalah DPRD, gitu ya. Jadi mohon maaf, kita berada sudah keluar dari resim untuk MD3. Kita sudah tidak di situ lagi, tapi memang betul masih ada. Di sana MKD kita BK, gitu ya. Jadi ini kita lihat. Nah soal kinerja tadi Bapak sekalian itu berada pada fungsinya. Kalau di DPR produknya keputusan di DPR di komisi memang adalah otonom langsung selesai. Kita ini kan sebenarnya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ya kan? Ini kan problem Bapak Ibu sekalian. Banyak yang hal yang kita debatkan. Mohon maaf Bapak ya. Kita ini kan pemilu, Bapak Ibu sekalian. Bapak kenal Pak Irfan, Bapak kenal Pak Ashabul Kahfi di pusat, Bapak kenal dan lain-lain anggota DPR RI. Itu pada saat pemilu, Bapak Ibu satu kartu nama. Begitu selesai, mohon maaf, Anda tidak saling kenal, ya kan? Kapan Bapak studi banding, apa konsultasi ke Depdagiri dan sudah diterima DPR? Kalau tidak ada ilmu-ilmu di belakang layar itu. Kenapa? Tidak ada garis koordinasi antara DPR dan DPRD. Ngapain DPR menyatakan bahwa DPRD itu lemah? Mau lebih lemah DPR, Pak? Mohon maaf ya, saya memantau DPR, Pak. Maksud saya adalah ada hal yang berbeda, betul Ketua DPR gitu ya, Ketua DPRD mereka, ada hal yang berbeda, indikator untuk mengukur kinerja DPRD dan DPR berbeda. Sabdonya DPR, Pak, ketika dia menyatakan mundur ada, itu selesai. Kalau Bapak menyatakan sekda diganti, jangan kasih dapat sekwa saja dari diganti, ya kan? Bapak secara protokoler adalah eselon berapa sih? Oh ya, jadi mohon maaf. Jadi ini adalah konstitusi kita yang sebenarnya tidak berpihak kepada DPRD. Saya di mana-mana selalu menyatakan, yuk kita lakukan gugatan. Mohon maaf Pak, kemarin saya menggugat Undang-Undang nomor 2 yang soal tidak menang. Jadi tidak masalah. Ini kan Bapak Ibu sekalian, biaya yang keluar pemilu anggota DPRD kabupaten kota, mau sama saja itu DPR Pak, sama. Kita pemilunya sama, kota suaranya berbeda, tapi harinya sama, jamnya sama, penyelenggaranya sama, tapi kan perlakuannya berbeda. Kenapa? Karena resimnya berbeda.
Maka kami menawarkan kemarin di sistem pemilu itu adalah dibagi sistem pemilu nasional dan pemilu daerah. Kenapa? Karena pemerintahan kita memang menganut seperti itu. Tapi walau undang-undang tidak jadi diganti. Gitu ya. Mohon maaf Bapak itu untuk Pak Ketua ya, mohon maaf ya, tidak bisa berdiskusi soal itu. Nah dari Jene Foto, ini mohon maaf gitu ya. Soal pengaduan, saya kasih judul itu Pak, out of the box sebenarnya adalah seperti kotak kodok dalam tempurung. Bapak Ibu sekalian kita lihat, Bapak Ketua Pendora beda. Kalau Bapak Ibu lihat kalau kodok itu bisa lepas dalam tempurung itu tanpa kemudian memecahkan tempurung itu. Coba kita perhatikan. Apalagi kalau dia di sebelah tembok, artinya apa Bapak sekalian? Saya menyatakan tidak perlu kita menabrak undang-undang, tapi kita bisa berkinerja baik. Yang ngatur ini kan sebenarnya adalah permen. Kenapa kita kemudian tidak mengatur dalam tata cara beracara kita dan SOP mekanisme beracara di badan kehormatan? Tapi olah-olah kita bisa berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, apa sih tugasnya Ketua DPRD? Ketua DPRD Pak jangan diposisikan seperti dengan kepala daerah. Mohon maaf saya tidak menggurui gitu ya. Tapi kan sebenarnya DPRD hanya juru bicara DPRD, mewakili institusi atas nama keputusan anggota DPRD. Badan kehormatan apa sih? Alat kelengkapan yang bersifat permanen. Apakah tidak dibalik pengaduan itu ke BK untuk kemudian tembus ke pimpinan? Walau-walau saya tidak mengajak untuk kita berdebat. Saya hanya ingin membongkar bahwa fungsinya pimpinan DPR jangan diposisikan seperti ketua seperti dengan bupati. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi ini adalah soal saya tidak ingin menyatakan kita membongkar ini. Saya mau lempar ini karena kebetulan ini menjadi perdebatan ketika disusun ini memang PP. Apakah kita akan agendakan untuk menjadi agenda lagi ditarik naik? Kan Bapak biasa konsultasi gitu ya. Kan orang di sana itu kan tidak tahu apa yang Bapak alami gitu loh. Dia kan cuma merasa lebih tahu daripada Bapak. Padahal termasuk saya kan merasa lebih tahu, padahal saya tidak tahu gitu loh. Tapi kan Bapak Ibu sekalian, Bapak yang lebih tahu apa kendala. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kepimpinan, yang saya laporkan pimpinan ditahan gimana tuh? Maka yang saya mengadukan adalah saya tidak akan menyebut bahwa pimpinan DPR itu tidak bagus kinerjanya. Saya akan menyatakan bahwa BK melindungi temannya. Kan di situ. Ini yang sebenarnya harus dilihat. Maka mohon maaf, sebenarnya ada tulisan lain yang saya sebutkan adalah DPR seharusnya adalah memiliki yang namanya SOP. Kita selama ini terjebak Bapak sekalian, standar pelayanan hanya ada di pelayanan publik, kesehatan, rumah sakit, pendidikan dan macam-macam. Padahal Bapak sekalian, DPRD menjalankan fungsi pelayanan publik, tapi kita tidak melakukan itu. Walau-walau gitu ya. Ini yang ini. Yang ini adalah soal kepentingan jeruk makan jeruk. Iya. Ini bersingkat ya, Pak. Pak. Ini soal jeruk makan jeruk. Ini soal universal saja Pak. Mohon maaf ya. Ini sekarang ini saja. Kita lihatlah peradilan di judicial kita sekarang. Itu kan sudah jelas-jelas di MK di mana gitu ya. Kalau ada itu bisa kita ini. Nah soal apakah boleh yang lama yang tidak ini? Mohon maaf itu saya termasuk orang yang menyatakan bahwa yang lama tidak. Meskipun ini juga bagian dari perdebatan, tapi saya ingin memberikan satu contoh kasus soal perjalanan perempuan di kasus Maros. Dan itu terjadi dulu di Garda Sosial. Pada saat itu perdebatan, saya termasuk ditanya, apa bisa ditangani? Saya bilang bisa. Loh, Anda kamu menyatakan tidak boleh kalau kasusnya sudah terjadi sebelum jadi anggota DPR. Saya bilang, saya memastikan bahwa ada yang terjadi pada saat dia sudah menjadi anggota DPR. Apa itu? Dia melakukan pelecehan pada saat sedang dilantik. Itu yang masuk. Untuk kemudian menarik Bapak sekalian bukti ke belakang itu lain soal. Tapi peristiwa yang awal bukti adalah dilakukan situ. Walau saya bukan ahli di situ, saya hanya menyatakan bahwa ini adalah BK memproses anggota DPR. Kapan masa jabatan anggota DPR? Yaitu adalah 5 tahun pada saat dilantik dan berakhir setelah meninggal, diberhentikan atau mundur dan atau ada penggantinya. Jadi walau boleh jadi cuma 2 bulan. Gitu ya. Jadi artinya yang diproses adalah pahaman saya itu adalah anggota. Tapi sekali lagi ini pendapat pribadi saya. Sekali lagi saya tidak ini gitu ya. Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih untuk si Jai. Nanti kita selesaikan lagi luar itu ngopi-ngopi karena soal itu. Karena sudah selesai putusannya gitu ya. Siap, makasih banyak Pak Samsudin. Langsung saja, Ibu. Ya, sedikit mengenai anggota BK yang berharap kita lebih progresif, jangan pasif. Sesungguhnya kata ini muncul karena diawali dengan kegamangan kami terhadap kasus-kasus yang menimpa perempuan
yang dilecehkan, perempuan yang dihamili, perempuan yang diperkosa, jadi semua yang bermuara pada kasus-kasus asusila. Tolong kita ingat dan tolong dicermati bahwa para korban itu tidak ada yang berani untuk melaporkan. Kalaupun dia melapor ke kami. Nah, ini yang saya maksud, bahwa apakah memungkinkan kalau misalnya tatipnya atau tata cara atau kode etik, saya sudah bilang sama Kak Asrullah, tolong titip satu. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita boleh berbangga dong bahwa Sulawesi Selatan itu BK-nya progresif dan kode etiknya progresif, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kenapa kami sampaikan itu? Karena kenapa kami sampaikan itu? Karena kalau tidak kami sampaikan, maka rasa keadilan korban itu tidak pernah bapak-bapak mau pikirkan. Yang bapak-bapak pikirkan adalah bagaimana teman-teman ini, pasanya tadi Pak, ini adalah bagaimana menjaga pertemanan. Tidak pernah. Jadi gerakan-gerakan yang kita bangun tidak akan menimbulkan rasa keadilan bagi korban. Selesai di tingkat BK, tapi tidak selesai di gerakan kita. Saya sangat senang, terima kasih Pak Irfan mengajak saya untuk duduk diskusi di sini dan menyampaikan apa yang terjadi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu lagi persoalan SOP. Saya tadi bilang sama Pak Surya, tolong di dalam kode etik itu lampirkan itu SOP, penting. Kenapa? Bagi kami yang bekerja di untuk isu ini, itu SOP penting sekali. Karena kami bisa merunut seperti apa kejadiannya dan proses-proses advokasi itu kita bisa lakukan bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan bapak-bapak. Tentu bapak-bapak kedepannya ini masih sangat berharap dong kalau misalnya masih memungkinkan untuk terpilih, tentu, dan kami akan menjadi bagian di dalam, oh iya tahu bagus sekali itu progresif dan segala macam. Meskipun bapak-bapak tidak mengenal kami, ibu-ibu tidak mengenal kami, tapi kami punya trackingnya bapak. Kami punya semua trackingnya anggota DPR yang ada itu kami punya, termasuk siapa yang datang hanya duduk dan tidak bicara, siapa yang bicara tapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi harapan, siapa yang progresif dan itu menjadi dambaan kita semua. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita aplaus sekali lagi.